Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sni Resdiana, NPM 1951010375 dari kelas E Prodi Ekonomi Syariah semester 5. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi metode penelitian dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Iqbal Fasa, MEI. Jadi, metode penelitian adalah suatu langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk mengumpulkan sebuah data atau suatu informasi untuk diteliti dan diolah secara ilmiah. Nah, secara ilmiah ini untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam metode penelitian ada dua metode, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Nah, dari yang dibahas dalam mata kuliah metode penelitian ini, yaitu kita diajarkan untuk bagaimana sih caranya membuat paper atau karya ilmiah. Yang pertama, cara menentukan judul paper. Nah, cara menentukan judul paper sangat mudah, yaitu dengan memperbanyak referensi dari Google Scholar dan memperbanyak membaca jurnal-jurnal penelitian terdahulu. Dalam paper juga ada karakteristiknya yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu identitas penulis, yang kedua abstrak, yang ketiga pendahuluan, yang keempat landasan Al-Quran dan hadis, yang kelima konsep dan pembahasan 1, yang keenam konsep dan pembahasan 2, yang ketujuh tawaran penulis, yang kedelapan kesimpulan, dan yang terakhir yaitu referensi. Nah, yang pertama identitas penulis ini meliputi nama, email dari penulis paper tersebut. Yang kedua abstrak. Abstrak biasanya berisi masalah, tujuan penelitian, dan hasil penelitian. Abstrak biasanya dibuat pada saat sudah terselesaikannya pembahasan. Nah, yang ketiga yaitu pendahuluan. Nah, pendahuluan ini merupakan latar belakang dari isi paper, yaitu gambaran umum dari hasil observasi awal mengenai topik yang dibicarakan. Yang keempat, landasan Al-Quran dan hadis. Ini merupakan salah satu penguat bagi penulis untuk menguatkan isi judul paper tersebut. Yang kelima, konsep dan pembahasan 1, dan yang keenam, konsep dan pembahasan 2. Nah, konsep pembahasan 1 ini lebih bersifat umum, yaitu berkenaan dengan judul. Sebagai contoh, judulnya Etika Perilaku Konsumsi Islam. Nah, dalam pembahasan 1 berarti yang kita bahas tentang konsepnya, konsep dari etika perilaku bisnis Islam. Nah, sedangkan dalam konsep dan pembahasan 2 ini lebih ke praktiknya, praktik dari perspektif Islamnya seperti apa. Nah, yang ketujuh yaitu tawaran penulis. Yang kedelapan kesimpulan, yaitu ini bagian paling terpenting bagi penulis karena memuat seluruh pembahasan yang dibahas secara singkat, jelas, dan padat. Nah, yang terakhir yaitu referensi. Dalam metode penelitian kita diajarkan menggunakan aplikasi Mendeley, yaitu aplikasi referensi. Yang selanjutnya yaitu pengembangan hipotesis. Pengembangan hipotesis ini masuk ke dalam subbab bab 2. Nah, sebelum kita menentukan hipotesisnya, kita harus menentukan variabelnya terlebih dahulu. Nah, X1, X2, X3, dan Y. X1 merupakan kepemimpinan Islam, X2 merupakan motivasi kerja, X3 merupakan kepuasan kerja, Y merupakan kinerja karyawan. Nah, X1, X2, dan X3 ini merupakan variabel dari Y. X1 variabel dari Y yaitu kepemimpinan Islam terhadap kinerja karyawan, X2 variabel dari Y yaitu motivasi kerja terhadap kinerja karyawan, X3 variabel dari Y yaitu kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Nah, sebelum kita menentukan hipotesis H1, H2, H3-nya, kita harus mengetahui yang pertama yaitu teori, konsep, dan pembahasan yang berhubungan dengan kedua variabel di atas. Nah, yang kedua, hasil penelitian terdahulu, baik yang mendukung dan tidak mendukung, dan sertakan alasannya. Seperti contoh,
Hakim 2021 mengatakan bahwa kepemimpinan Islam dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan berbasis Islami. Nah, selanjutnya yaitu argumentasi dari penulis dan menawarkan hipotesis berdasarkan penelitian terdahulu. Yang selanjutnya yaitu tentang hipotesisnya H1, H2, dan H3. H1 yaitu kepemimpinan Islam terhadap kinerja karyawan. Berarti H1-nya, kepemimpinan Islam sangat berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. H2-nya, motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Berarti H2-nya, motivasi kerja sangat berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Nah, H3-nya, kepuasan kerja, berarti kepuasan kerja sangat berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Nah, sampai ke H4, H5, H6 sesuai dengan variabel yang kita tentukan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.